rectus abdominis serta musculus pyramidalis. Untuk di musculus rectus abdominis dia akan membentuk eh, suatu section yaitu intersectiness tendinae. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Organ pencernaan eh, dia itu agar tetap berada di posisinya harus ada yang mempertahankan. Nah, yang mempertahankan ini kita sebut sebagai struktur penggantung yang terbagi menjadi mesenteri, omentum, dan ligamentum peritonei. Next, oh ini aja deh. Untuk ini itu mesenterium yang melekatkan visera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya seperti kolon. Sebentar. Contohnya seperti kolon yang akan menjadi mesokolon, kemudian intestinum tenue yang akan menjadi mesenterium, dan appendix yang akan menjadi mesoappendix. Mohon maaf sebentar. Next aja deh. Kemudian untuk lapisan yang kedua ada omentum. Omentum ini dia akan membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan visera intraperitoneal. Nah, ini untuk yang omentum maius, dia ini membentuk seperti tirai yang ada di perut, yang dia itu disusun oleh 4 ligamentum, yaitu gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolica, dan yang terakhir yang paling beda yaitu ligamentum splenorenal. Kemudian untuk omentum minusnya, sebentar, belum ada gambar ya. Omentum minus ini dia akan disusun oleh 2 ligamentum, yaitu hepatoduodenal. Ligamentum ini akan menyambungkan hepar dan duodenum. Kemudian ada ligamentum gastrohepatica yang akan menyambungkan gaster dan hepar. Ini omentum minus. Jadi omentum minus ini tadi saya udah bilang hepatoduodenal dia menyambungkan hepar dengan gaster. Kemudian untuk hepatogastrikum atau bisa juga gastrohepatica, dia ini menyambung hepar dengan gaster. Hepatoduodenal ini duodenum karena setelah kanalis pyloricus dari gaster dia akan langsung ke duodenum. Nah, kemudian ada arteri dan vena, ada 2 arteri vena yang berada pada omentum maius, yaitu arteri vena gastroomenthalis epiploica dextra dan sinistra. Kemudian untuk omentum minus ini dia akan melekatkan curvatura minor gaster ini ke dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Kemudian kita bahas ligamentum peritonei. Ligamentum ini dia akan melekatkan antar organ dengan organ lain atau dengan dinding abdomen posterior. Dan ligamentum peritonei ini dia bisa membentuk bagian omentum. Nah, pada hepar dia ini berbentuk 3 ligamen, yaitu ligamen falciform hepatis, kemudian ada hepatoduodenal seperti
pada omentum minus dan ligamentum gastrohepatica. Ini hepatogastrikum. Kemudian pada gaster ini dia akan membentuk 3 ligamen juga seperti omentum maius tetapi tanpa splenorenal, yaitu ligamentum gastrofrenica, gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Next, kita lanjut ke laporan 2, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, kita bahas dulu tentang ini, traktus digestivus superior terlebih dahulu. Jadi, traktus digestivus superior, dia ini dimulai dari cavitas oris atau mulut ke duodenum. Tapi di soal ini diminta dijelaskan dari mulut sampai lambung. Jadi, saya hanya akan menjelaskan sampai lambung. Untuk yang pertama, traktus digestivus superior ini dia dibagi, organ-organnya ini dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Nah, foregut ini dia adalah organ-organ yang berada di atas tubuh seperti esophagus pars abdominalis yang di sejajar dengan diafragma, kemudian ada gaster, ada duodenum pars superior yang sejajar dengan gaster, kemudian hingga papilla duodeni mayor, kemudian ada hepar, pankreas, vesika, velea, dan lien. Kemudian untuk organ hepar yaitu organ midgut, dia ada di tengah-tengah karena middle, yaitu ada duodenum pars descendens et inferior et ascendens, kemudian ada jejunum et ileum, kemudian ada cecum et appendix, ada colon ascendens, dan 2/3 colon transversum. Kemudian untuk hindgut, dia ini ada 1/3 colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, dan rectum. Kemudian untuk intervasi, untuk vaskularisasinya, jadi dalam abdomen itu dibagi ke 3 arteri besar, yaitu truncus coeliacus. Dia ini akan bercabang menjadi arteri hepatica communis dan arteri gastrica sinistra serta arteri lienalis. Untuk di midgut ya, dia akan diberi pasokan darah dari arteri mesenterica superior yang bercabang menjadi arteri colica media, arteri pancreatico duodenalis, arteri colica dextra, arteri ileocolica, dan arteri intestinales. Kemudian untuk hindgut dia akan divaskularisasi oleh arteri mesenterica inferior. Kemudian untuk sistem venanya dia hanya ada 2, yaitu vena mesenterica superior yang akan bercabang menjadi vena porta hepatis dan vena mesenterica inferior yang dia bercabang dulu ke vena lienalis, kemudian dia bercabang lagi ke vena porta hepatis. Kemudian kita langsung saja ke cavitas oris. Di cavitas oris dia dibagi menjadi 2 bagian oleh arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxillae et mandibulae. Dan di cavitas oris ini dia dibagi menjadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, mulut ini yang membuka keluar itu kita sebut rima oris. Sedangkan jika membuka ke orofaring ke bagian dalam,
dia melewati isthmus oropharyngealis atau isthmus faucium dengan setinggi vertebrae cervicale 2. Kemudian untuk batas-batas atas cavitas oris, dia ini ada ini di palatum aja ya. Di atapnya ini dia dibatasi oleh palatum durum. Palatum durum ini dia yang keras, kemudian ada palatum mole yang lunak. Kemudian dasarnya ada diafragma oris dan lidah. Ini lingua dan diafragma oris. Diafragma oris. Kemudian selanjutnya untuk lateral dia ada corpus adiposum buccae yaitu processus alveolaris, mandibulae et maxillae. Kemudian anterior tadi untuk membuka mulut prima oris dan untuk yang belakang isthmus faucium. Kemudian untuk palatum ini dibagi menjadi dua, yaitu palatum durum yang keras dan palatum mole yang lunak. Di palatum durum ini dia di 2/3 anteriornya, dia ini merupakan processus palatinus ossis maxillaris. Wait, fotonya ini. Nih, processus palatinus maxillaris. Untuk sepertiga posteriornya, dia merupakan lamina horizontalis ossis palatini. Lamina horizontalis ossis palatini. Untuk palatum mole, dia ini memiliki 5 musculus yang kita singkat dengan telepop, yaitu musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatoglossus, musculus uvulae, dan musculus palatopharyngeus. Next, palatum sudah. Kemudian kita bahas ke lingua. Oh, sebelum itu, palatum ini dia akan diinervasi tergantung. Jika dia melewati foramen palatina mayor, dia akan dilalui oleh arteri vena nervus palatina mayor. Jika minor, dia akan dilewati oleh arteri vena nervus palatina minor. Kemudian untuk lingua ini dia memiliki beberapa plika dan papila. Dia memiliki beberapa papila ya. Yang pertama ada papilla filiformis. Maaf sebentar. Ada papilla filiformis. Jadi papilla filiformis ini papilla yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Nih. Dan dia merupakan tonjolan berbentuk kerucut. Kemudian ada papilla fungiform. Ini yang lebih depan. Nah, papilla ini memiliki ujung